Oke guys, kali ini gue akan bahas soal yang ditanyakan oleh siswa kelas 12 ILC di Constanta Education. Jadi, ini soal tentang statistik, ya, statistik data tunggal lebih tepatnya. Jadi ada sekumpulan bilangan atau sekumpulan data yang rata-ratanya 25 dan jangkauannya 10. Kemudian jika setiap data atau setiap bilangan dikurang A, selanjutnya dibagi B, maka rata-rata barunya itu 15 dan jangkauan barunya itu 5. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai 2A ditambah 5B? Yang perlu kita pahami dari cara menjawab soal ini adalah pertama, di statistik itu ada dua jenis ukuran ya, ukuran statistik, yaitu ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu contohnya ya, ada rata-rata yang mungkin kalian sudah sering kenal ya, rata-rata. Kemudian ada modus, bukan modal dusta ya, modus yang sering muncul gitu ya. Terus median, nilai tengah, atau bisa juga kuartil ya. Median itu bagian dari kuartil, karena kuartil tengah itu kan mediannya enggak. Nah, ini contoh ukuran pemusatan. Nah, apa sih yang unik dari ukuran pemusatan? Kalau setiap data ya, setiap data dari suatu sekumpulan data ya, setiap data atau setiap datum bisa kita bilang gitu ya, setiap data ditambah atau dikurang atau dikali ya, atau dibagi, maka yang terjadi adalah ukuran pemusatan ini akan berubah juga ya, ukuran pemusatannya akan berubah ya. Jadi mau dia ditambah, mau dia dikurang atau dikali atau dibagi, maka ukuran pemusatannya akan berubah. Berubahnya seperti apa? Tergantung perintahnya. Kalau misalnya setiap data ditambah 3 misalnya, maka ukuran pemusatan ini akan bertambah 3 dari awalnya, seperti itu ya. Kalau dikurang ya dikurang, kalau dibagi ya dibagi, dan seterusnya. Itu kalau untuk ukuran pemusatan. Kalau untuk ukuran penyebaran ya, ada satu lagi nih ukuran penyebaran. Contoh-contoh ukuran penyebaran itu jangkauan. Ya, jangkauan itu ada jangkauan yang biasa saja ya. Data terbesar dikurang data terkecil itu jangkauan. Ada juga jangkauan kuartil, berarti Q3 kurang Q1 ya. Jangkauan kuartil. Terus ada juga simpangan ya. Simpangan ini banyak jenisnya ya. Ada simpangan rata-rata, ada simpangan kuartil ya, and then ada simpangan baku, dan juga kalau simpangan baku di kuadrat itu ada yang disebut dengan istilah ragam atau varian ya, ragam atau varian. Nah, ini contoh-contoh ukuran penyebaran. Apa sih yang unik dari ukuran penyebaran? Kalau ukuran penyebaran itu, pertama, kalau setiap data ya, setiap data itu ditambah ya, dijumlah, ditambah maksudnya ya, ditambah dengan suatu bilangan ya, ditambah atau dikurang, maka ukuran penyebaran ini akan tetap ya, ukuran penyebarannya akan tetap. Ukuran penyebaran itu akan tetap. Ya, ingat ya, kalau ditambah atau dikurang ukuran penyebaran tetap. Tapi kalau misalnya setiap data dikali atau dibagi, ya, setiap data dikali atau dibagi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ukuran penyebaran akan berubah. Ukuran penyebaran akan berubah. Jadi kesimpulannya, kalau setiap data ya, setiap data ditambah atau dikurang, maka yang berubah itu cuma ukuran pemusatan, sedangkan ukuran penyebarannya tetap. Tapi kalau setiap data dikali atau dibagi, maka semua ukuran ya, baik pemusatan atau penyebaran akan berubah. Berubahnya sesuai dengan perintahnya. Kalau dikali ya dikali, kalau dibagi dibagi. Seperti itu. Sehingga untuk soal ini kita bisa bikin diagram sederhana seperti ini ya. Rata-rata itu kan ukuran pemusatan ya, rata-rata ukuran pemusatan, sedangkan jangkauan ukuran penyebaran. Awalnya itu rata-ratanya 25. Awalnya rata-ratanya 25. Dan jangkauannya, saya sebut J ya, jangkauannya itu 10.
Nah, kemudian setiap data atau setiap bilangan dikurang A ya, dikurang A. Ingat, kalau ukuran pemusatan, kalau dikurang berubah, yang tadinya 25, ketika dikurang A jadi 25 kurang A. Gitu. Tapi kalau jangkauan, ketika setiap datanya dikurang, dia nggak berubah. Ya, 10 tetap 10 gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau dibagi sama B ya, dibagi sama B, setiap data dibagi sama B. Kalau dibagikan semuanya berubah tadi gitu ya. Baik pemusatan atau penyebaran, itu semuanya berubah. Ya, berarti yang tadinya 25 min A, ketika dibagi B, ya berubah jadi 25 min A dibagi B, enggak? Sedangkan yang jangkauannya berubah jadi 10 dibagi B. Gitu. Nah, perubahan ini menghasilkan data baru ya, dengan rata-rata 15, oh berarti ini sama dengan 15 nih. Karena ini kan rata-rata, enggak? Sedangkan jangkauannya itu 5. Seperti itu. Nah, jadinya dari dua sistem persamaan ini ya, kita bisa langsung dapat B nih. Kalau kita lihat persamaan kedua nih, 10 dibagi B sama dengan 5. 10 bagi berapa yang sama dengan 5? Kan B-nya 2, ya enggak? 10 bagi 2 kan 5, ya. Jadi B-nya 2. Terus kalau misalnya B-nya saya masukin ke persamaan pertama nih ke sini, ya. Jadinya kan 25 min A dibagi 2 ya, kan B-nya diganti 2 sama dengan 15. Berarti kan 2-nya dilempar ke kanan ya, jadi dikali 25 dikurang A sama dengan 30. Nah, kira-kira 25 dikurang berapa biar 30? 25 dikurang minus 5 ya enggak, biar jadi 30. Gitu. Jadi A-nya minus 5. A-nya minus 5. A-nya minus 5, B-nya 2. Berarti pertanyaannya 2A ditambah 5B. Berarti 2 dikali min 5 ditambah 5 dikali 2. Oh, min 10 tambah 10 ya enggak? Alias 0. Nah, ini hasil akhirnya sama dengan 0. Jawabannya jadi C. Seperti itu ya. Jawaban dari pertanyaan siswa konstanta kelas 12 ILC. Silakan ya, share lagi pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah dari Konstanta Education akan menjawabnya. Tetap semangat dan terus berlatih soal-soal baik secara mandiri ataupun berdiskusi dengan teman-teman. Sukses selalu.